warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ii Irma Safira dari kelas Matematika Keuangan 7B, NIM 1908654. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mandiri matematika keuangan, yaitu menganalisis jurnal. Jurnal di sini yang saya ambil berjudul The Impact of Annuity Reform of Teacher Financial Commission, Financial Planning, and Financial Behavior. Saya akan lihatkan jurnalnya terlebih dahulu. Kemudian jurnal tersebut sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan analisis jurnal yang sudah saya buat. Yang A, identitas jurnal. Identitas jurnal terdiri dari yang pertama jenis jurnal, yaitu jurnal pendidikan komputer dan matematika. Yang kedua volume, yaitu 12. Selanjutnya nomor 11, ISSN 42864291. Penulis Yamin Liu, Suyuan Wang, Jin Wen Wang. Tahun terbit 2021. Sekarang kita masuk ke analisis jurnal. Yang pertama, judul atau titel. Dalam jurnal yang berjudul Dampak Reformasi Anuitas pada Kognisi Keuangan Guru, Perencanaan Keuangan, dan Perilaku Keuangan, judul tersebut sudah mencerminkan isi artikel atau jurnal karena sudah sesuai dengan pembahasan teori-teori yang relevan yang ada di dalam isian jurnal tersebut. Yang selanjutnya, penulis atau author. Dalam artikel jurnal ini ditulis oleh 3 orang penulis yang bernama Yamin Liu, Suyuan Wang, dan Jin Wen Wang. Penulis nama sudah benar karena nama dituliskan tanpa menggunakan gelar. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, korespondensi atau affiliation. Dalam jurnal ini, nama penulis dilengkapi dengan alamat korespondensi seperti adanya email, yaitu email waksi email eccu.id.tw. Terdapat juga nama lembaga pendidikan dan program studi penulis jurnal. Guru, program magister bisnis dan manajemen operasi, Sekolah Tinggi Manajemen Universitas Kristen Tanjung, Taiwan. Pada jurnal ini juga dilengkapi alamat penulis jurnal, yaitu Assistant Professor Departemen Bisnis Internasional Universitas Kristen Tanjung, Taiwan 711 Taiwan. Untuk selanjutnya, abstrak. Pada bagian abstrak artikel jurnal ini terdapat penjelasan singkat mengenai isi tulisan dari latar belakang, pendekatan atau metode, hasil penelitian, dan simpulan. Yang kedua, abstrak. Di atas terdiri dari 3 paragraf. Yang ketiga, tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, ataupun merek. Yang keempat, abstrak menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, menurut saya abstrak pada artikel ini
sudah cukup bagus. Yang kelima, kata kunci atau keywords. Pada jurnal di atas, kata kuncinya yaitu reformasi, anuitas, kognisi keuangan, perencanaan keuangan, dan perilaku pengelolaan keuangan. Pada keywords dalam artikel atau jurnal tersebut sudah terdapat kata kunci. Kata kunci sudah dibahas dalam artikel. Kata kunci terdapat pada judul, dan menurut saya kata kunci yang digunakan sudah bagus dan cukup untuk menambah pengetahuan pembaca. Untuk selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluannya seperti ini. Dan menurut analisis saya, bagian pada pendahuluan telah berisi paparan tentang masalah dan ruang lingkup. Pertama, masalahnya yaitu pengurangan rasio penggantian pendapatan pensiun dan peningkatan usia mulai pembayaran pensiun guru. Ruang lingkupnya yaitu kognisi keuangan guru, perencanaan keuangan, dan perilaku keuangan. Bagian pendahuluan sudah berisi paparan tentang dampak reformasi anuitas pada kognisi keuangan guru, perencanaan keuangan, dan perilaku keuangan. Yang selanjutnya, bagian pendahuluan sudah berisi argumentasi kenapa penelitian ini diperlukan, yaitu yang pertama, untuk memahami situasi saat ini dari kognisi keuangan guru sekolah dasar, perencanaan keuangan, dan perilaku manajemen keuangan setelah reformasi pensiunan di Taiwan. Yang kedua, memahami hubungan timbal balik antara persepsi keuangan guru dan perencanaan keuangan setelah reformasi anuitas. Yang ketiga, analisis regresi mendahului untuk mengeksplorasi persepsi keuangan guru, perencanaan keuangan, dan keuangan perilaku setelah reformasi anuitas. Menurut saya, bagian pendahuluan sudah bagus karena sudah memaparkan tentang hasil penelitian dari penelitian yang telah dilaksanakan. Yang ketujuh, bahan dan metode. Isi dari bahan dan metode seperti ini. Menurut analisis saya, pada jurnal ini penelitian menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti meneliti dengan menggunakan prosedur mendapatkan data yang tepat dan pengamatan yang mendalam. Yang kedua, teknis analisis data menggunakan model analisis interaktif. Yang ketiga, menurut pendapat saya, pada metode penelitian telah berisi paparan tentang prosedur penelitian secara jelas dan secara naratif. Untuk yang selanjutnya, nomor 8, yaitu hasil riset. Berdasarkan tinjauan pustaka sebelumnya, kerangka penelitian dikembangkan diharapkan dapat membahas pengaruh persepsi keuangan dan perencanaan keuangan terhadap perilaku keuangan guru sekolah dasar dengan latar belakang yang berbeda setelah reformasi anuitas. Hipotesis penelitian berikut diajukan dalam penelitian ini. Yang pertama, persepsi keuangan guru dan perencanaan keuangan menunjukkan korelasi dengan perilaku keuangan setelah reformasi anuitas. Yang kedua, persepsi keuangan guru dengan perencanaan keuangan mengungkapkan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keuangan setelah reformasi anuitas. Menurut saya, pada bagian hasil riset, selain dalam bentuk verbal, juga dipaparkan dalam bentuk tabel. Tabelnya terdapat dalam pembahasan yang bergabung menjadi satu dengan hasil riset, beserta penjelasannya yang mudah dipahami karena berisi kata-kata yang sering kita jumpai atau dengar. Yang kesembilan, pembahasan. Pembahasan berisi seperti ini. Dan menurut saya pada artikel ini sudah terdapat pembahasan
Yang kedua, implikasi hasil penelitian telah dikemukakan di bagian pembahasan. Menurut saya, pembahasan pada artikel ini sudah cukup jelas dan rinci. Yang ke-10, simpulan. Isi kesimpulan seperti ini. Dan menurut saya, kesimpulan ditulis dengan sangat rinci dan jelas. Sayangnya tidak terdapat kekurangan dan kelebihan pada bagian kesimpulan dalam jurnal tersebut. Yang ke-11, daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka sudah menurut semua publikasi yang direferensi secara langsung. Sekian analisis jurnal dari saya yang berjudul Dampak Reformasi Anuitas pada Kognisi Keuangan Guru, Perencanaan Keuangan, dan Perilaku Keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.